Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang biografi Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat. Yuk langsung aja kita simak. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, menjabat Presiden RI keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus tahun 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, sedangkan ibunya bernama Haji Solehah, adalah putri pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Alisa Kotrunada Munawaroh, Zunuba Arifah Kafsoh, Anita Hayatun Nufus, dan Inaya Wulandari. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tembak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muhammad Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir. Sepulang dari pengembaranya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Usluhuddin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 3 tahun kemudian beliau menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Beliau kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulis-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak publik. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hasyim, untuk membantu di pesantren Tebu Ireng, Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini, Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM, pertama di LP3ES bersama Dewan Raharjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren. Kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES. Pada tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula beliau merintis pesantren Cianjur, sementara pada awal tahun 1980, Gus Dur dipercaya sebagai wakil Khatib Suriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karir yang dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ pada tahun 1983. Beliau juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia atau FFI tahun 1986 sampai dengan 1987. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim Ahl Hal wal Al-Aqi yang diketuai Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo.
Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989 dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat pada tahun 1994. Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI keempat selama menjadi presiden. Tidak sedikit pemikiran Gus Dur kontroversial. Seringkali pendapatannya berbeda dari pendapat banyak orang dari berbagai sumber. Abdurrahman Wahid wafat dalam usia yang ke-69 pada tanggal 30 Desember tahun 2009 pukul 18:40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Sekian untuk pembahasan biografi Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.